Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah atau pilkada sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2015 yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, kepala daerah seperti gubernur, provinsi, dan bupati, wali kota, kabupaten, atau kota akan dipilih oleh rakyat. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mulai bulan Juni 2015, kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, maupun wali kota atau wakil wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa itu menandai babakan baru dalam sejarah politik daerah di Indonesia. Pemilihan secara langsung oleh rakyat 33 gubernur dan 349 bupati dan 91 wali kota di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Artinya, sejak kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka secara konseptual telah terjadi pergeseran pelaksanaan yang sebelumnya dilaksanakan secara tidak langsung oleh DPRD, sekarang dilakukan sendiri oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik, di mana dimungkinkan terjadinya transfer lokus kekuasaan dan pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilihan umum nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintah secara damai dan teratur. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpin di daerahnya sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pemilihan kepala daerah, perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan kepala daerah, perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan kepala daerah dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah atau legitimasi. Pelaksanaan pilkada langsung pada hakikatnya tidak hanya tujuan mengoptimalkan demokratisasi di daerah, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Semua tingkatan daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan pilkada langsung, dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala daerahnya yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas kepala daerah yang terpilih sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat di daerah, tanpa intervensi pemerintah pusat. Karena itu, pilkada langsung hakikatnya harus sepenuhnya dibiayai oleh APBD sebagai konsekuensi dari desentralisasi politik yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan, tetapi juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Karena itu, dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat dengan keleluasan berpraksara, berprakarsa, dan berkreasi dari pemerintah daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung sesungguhnya merupakan sebuah respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung. Demokrasi tak langsung sering pula diistilahkan sebagai demokrasi perwakilan. Artinya, di sini masyarakat secara langsung mengartikulasikan berbagai kepentingan kepada agenda kebijakan publik, melainkan mewakilkan para sejumlah orang kecil tertentu. Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Sebelumnya, pemilihan kepala daerah seringkali turut dipengaruhi oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah provinsi untuk pemilihan kepala daerah kabupaten atau kotanya. Di bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Dengan otonomi daerah, pemerintah semakin didekatkan kepada rakyat. Itulah sebabnya maka kepala pemerintahan di daerah harus dipilih oleh representasi rakyat setempat secara murni, tanpa intervensi dan poternase pemerintah yang lebih atas, dan bertanggung jawab kepada rakyat setempat melalui mekanisme yang mereka sepakati. Dalam suatu sistem politik yang demokratis, para pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Para politis atau pejabat publik sebagai wakil rakyat akan berbuat maksimal sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebab pertama, dalam kacamata mandat, pilkada yang dilakukan secara regular dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyeleksi kebijakan-kebijakan politik yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat luas. Selama kampanye pilkada dan pemilu misalnya, para calon bupati dan anggota legislatif menawarkan berbagai isu dan program untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi pemilih untuk memilihnya. Kedua, dalam kacamata akuntabilitas, pilkada dan pemilu merupakan sarana bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai keputusan dan tindakan di masa lalu. Konsekuensinya, pemerintah dan politisi akan selalu memperhitungkan penilaian masyarakat, sehingga akan memilih kebijakan atau program yang berdampak pada penilaian positif pemilih terhadap dirinya, agar terpilih kembali pada pilkada berikutnya. Dalam pilkada langsung terdapat kecenderungan incumbent terpilih kembali, menang. Misalnya di Jawa Tengah dari 10 kabupaten atau kota di mana incumbent ikut pilkada, 7 daerah kabupaten
Kebumen, Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, Kabupaten Purbalingga, Blora, Sukoharjo, dan Kota Magelang. Dimenangkan incumbent. Tiga incumbent kalah, Kota Solo, Kabupaten Bayolali, dan Kabupaten Rembang. Begitu juga di Banten. Pada 3 pilkada yang semuanya diikuti calon incumbent, 2 daerah dimenangkan calon incumbent, Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang. 1 incumbent kalah, Kabupaten Serang. Kemenangan incumbent juga terjadi di daerah-daerah lain. Secara nasional terlihat banyak calon incumbent yang menang, yaitu lebih dari 50%. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pembacaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.